Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang parameter antena pada mata kuliah Antena dan Komunikasi RF. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Nusa Putra semester 5. Langsung saja kita akan membahas tentang parameter antena. Sebelumnya, apa itu antena? Antena atau areal adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan energi gelombang elektromagnetik dari media kabel ke udara atau sebaliknya dari udara ke media kabel. Karena merupakan perangkat perantara antara media kabel dan udara, maka antena harus mempunyai sifat yang sesuai atau match dengan media kabel pencatutnya. Prinsip ini telah diterangkan dalam saluran transmisi pada pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya, masuk ke bagian inti yaitu parameter antena. Di sini, parameter antena adalah berbagai ataupun beberapa acuan mengenai performansi dan kualitas antena yang dinyatakan dalam bentuk data-data numerik dan grafis. Hasil pengukuran dari antena tersebut sehingga dapat dimengerti dan dijelaskan secara teknis dan matematis. Jadi, parameter antena ini disajikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk numerik dan juga dalam bentuk grafis. Dalam memperoleh parameter antena diperlukan berbagai metode dan peralatan. Selain itu, pengolahan data hasil ukur juga perlu diperhatikan agar sesuai dan terintegrasi dengan pengukuran yang lain seperti integrasi penggunaan alat ukur, ruang ukur, dan metode ukur. Peralatan ukur antena akan dijelaskan pada slide berikutnya. Peralatan ukur sudah didasarkan pada teori-teori antena. Selain itu, metode pengolahan hasil ukur harus mengikuti formula listrik magnet atau material antena. Nah, sekarang kita akan membahas tentang beberapa parameter antena. Di sini ada 9 parameter antena yang akan kita bahas pada tayangan kali ini. Di antaranya ada pola radiasi, ada gain, ada directivity, ada beam width, polarisasi, bandwidth antena, VSWR, lalu return loss, dan yang terakhir ada impedansi antena. Semuanya pada pembahasan kali ini ada 9 parameter yang akan kita jelaskan bersama pada tayangan berikutnya. Nah, yang pertama ada pola radiasi. Nah, pola radiasi ini adalah pola penerimaan, karena pola radiasi tersebut juga menggambarkan karakteristik menerima antena. Pola radiasi ada 3 dimensi, tetapi biasanya pola radiasi yang terukur bukan irisan 2 dimensi dari pola 3 dimensi, dibilang planar, horizontal, atau vertikal. Jadi, pola radiasi ini adalah pola penerimaan daripada antena. Ketika ada gelombang elektromagnetik yang diterima, maka di situ bisa terlihat pola radiasinya seperti apa. Nah, ini adalah contoh dari pola radiasi dari antena Yagi. Nah, karena antena ini memiliki beberapa macam, ada antena Yagi dan antena lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh pola radiasi dari antena. Nah, selanjutnya gain atau bisa disebut juga penguat. Nah, penguatan antena menunjukkan seberapa kuat sinyal yang dapat dikirim atau diterima antena dalam arah tertentu. Penguatan hitung dengan membandingkan daya terukur yang dikirim atau diterima oleh antena dalam arah tertentu dengan daya yang dipancarkan atau diterima oleh antena ideal hipotetis dalam situasi yang sama.
Nah, jika perbandingannya adalah antena ideal atau pola buku seperti bola buku teks, lossless, dan yang lainnya yang memancarkan atau menerima energi secara merata ke segala arah, penguatan diukur dalam satuan desibel isotropik. Nah, jika perbandingannya adalah antena dipol, tengah gelombang lossless yang ideal yang dihasilkan memiliki penguatan 2,15 desibel. Penguatan diukur dalam satuan desibel dipol. Perhatikan bahwa desibel adalah satuan logaritmik yang berarti 6 desibel hampir 4 kali daya referensi dan 7 desibel adalah 5 kali daya referensi, seperti itu. Nah, ada beberapa ataupun salah satu contoh rumus antena gain. Di sini disebutkan antena gain sama dengan directivity dikali antena efisiensi. Nah, jadi rumusnya directivity dikalikan dengan antena efisiensi. Nah, setelah tadi ada kata directivity, di sini kita akan menjelaskan tentang directivity merupakan ukuran konsentrasi pola radiasi antena dalam arah tertentu. Directivity dinyatakan dalam desibel. Semakin tinggi directivity, maka akan semakin terkonsentrasi atau terfokus. Nah, adalah berkas yang diradiasikan antena. Jadi semakin tinggi directivity-nya, maka berkas yang diradiasikan oleh antena akan semakin terkonsentrasi ataupun akan semakin fokus. Nah, directivity yang lebih tinggi juga berarti bahwa balok akan bergerak lebih jauh. Antena yang meradiasikan sama baiknya ke segala arah akan bersifat omnidireksional dan memiliki directivity 1 atau sama dengan 0 desibel. Bandwidth. Nah, di sini kita akan menggunakan bandwidth. HPBW adalah sudut dari selisih titik-titik pada setengah pola daya dalam main lobe yang dapat digunakan dalam rumus sebagai berikut. Nah, HPBW sama dengan mutlak, artinya di sini harus bersih. Nilainya harus positif. Karena di sini ada tanda mutlak. Jadi HPBW left dikurangi HPBW right. Nah, jadi yang sebelah kiri dikurangi sebelah kanan, seperti itu. Dan hasilnya harus positif mutlak. Nah, parameter berikutnya yaitu polarisasi. Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Nah, polarisasi dari energi yang teradiasi bervariasi dengan arah dari tengah antena, sehingga bagian lain dari pola radiasi mempunyai polarisasi yang berbeda. Polarisasi dari gelombang yang teradiasi didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnet yang menggambarkan arah dan magnitudo vektor medan elektrik yang bervariasi menurut waktu. Selain itu, polarisasi juga dapat didefinisikan sebagai gelombang yang diradiasikan dan diterima oleh antena pada suatu arah tertentu. Polarisasi dapat diklasifikasikan sebagai linear, sirkular atau melingkar, atau eliptikal atau berbentuk elips. Nah, ini contoh dari gambar polarisasi antena. Di situ ada polarisasi secara vertikal. Nah, yang ini secara vertikal, lalu ini horizontal, dan yang bawah itu secara eliptikal. Lalu selanjutnya ada bandwidth. Antena adalah parameter antena fundamental. Bandwidth menggambarkan rentang frekuensi di mana antena dapat memancarkan atau menerima energi dengan benar. Seringkali bandwidth yang diinginkan merupakan salah satu parameter penentu yang digunakan untuk memutuskan antena. Misalnya, banyak jenis antena yang memiliki bandwidth yang sangat sempit dan tidak dapat digunakan untuk operasi pita lebar. Nah, di bawah ini ada rumus daripada bandwidth antena. Ini rumusnya. Nah, rumusnya BW atau bandwidth sama dengan
F2 dikurangi F1 per FC dikali 100%. Itu rumus dari bandwidth antena. Nah, keterangan tadi dari rumus tadi, F2 di sini adalah frekuensi batas atas, F1 merupakan frekuensi batas bawah, dan Fc merupakan frekuensi tengah. BW di situ adalah bandwidth. VSWR adalah rasio perbandingan antara gelombang datang dan gelombang pantul, di mana kedua gelombang tersebut membentuk gelombang berdiri. Nah, gelombang berdiri atau standing wave merupakan gabungan antara refleksi dan interferensi, yaitu gelombang pantul menginterferensi gelombang datang sehingga fasa gelombang datang terganggu oleh gelombang pantul yang mengakibatkan gelombang datang mengalami kerusakan. Semakin tinggi PSWR berarti performansi di antena tersebut semakin tidak baik atau gelombang yang terferensi semakin besar. Nah, PSWR juga dapat diartikan sebagai perbandingan antara gelombang maksimum dengan gelombang minimum. Nah, kondisi yang paling diharapkan untuk PSWR tersebut adalah yaitu bernilai 1. Namun untuk PSWR paling besar yang bisa ditoleransi berdasarkan teori ya bernilai 2. Jadi nilai PSWR yang paling ideal ataupun yang bagus itu 1, tapi bisa lebih dari 1 masih bisa ditoleransi, yaitu bisa bernilai maksimal 2, itu batas toleransinya. HPBW, nah tadi kan ada HPBW, itu apa sih HPBW? Itu sudut pancaran antena di mana dayanya turun setengah atau min 3 desibel terhadap daya terima yang paling besar atau referensi. Pada umumnya sudut HPBW antena digunakan untuk menentukan besarnya azimut antena, misalkan saja dalam sudut derajat 45 derajat, 60 derajat, dan yang lainnya sampai 110 derajat serta sudut derajat yang lain juga. Nah, ini contoh HPBW atau sudut pancaran antena. Nah, di sini ada sudut pancaran antenanya itu 30 sekitar 30 derajat. Ini yang ada garis merah itu merupakan sudut pancaran antena. Lalu parameter selanjutnya return loss merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Jadi return loss adalah parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Nah, selanjutnya, kondisi yang paling diharapkan untuk nilai return loss terbaik yaitu kurang dari min 10 desibel karena menyatakan nilai kehilangan suatu daya. Namun jika dilihat dalam pengolahan data matematis, nilai dari return loss dinyatakan dengan nilai positif. Jadi nilai dari return loss ini sebetulnya positif. Jadi nilai return loss maksimum yang diperbolehkan adalah bernilai 10 desibel. Lain halnya jika dilihat dalam grafik ukur, maka yang dipakai adalah kurang lebih min 10 desibel. Nah, jadi kalau dilihat secara matematis nilainya itu positif, dan kalau dilihat secara grafik nilainya itu min 10. Nah, ini grafik return loss nilai di bawah 10 desibel. Nah, berikut yang mempengaruhi dari return loss. Return loss itu dipengaruhi itu tidak samanya impedansi di saluran dengan impedansi antena, lalu kerusakan pada feeder antena, yang ketiga kerusakan pada konektor media transmisi, tidak sesuai antara konektor antena dengan konektor media transmisi. Nah, berikut adalah impedansi antena. Yang selanjutnya merupakan impedansi antena merupakan suatu impedansi pada terminalnya. Impedansi input akan dipengaruhi oleh antena-antena lain atau objek-objek yang dekat dengannya. Untuk mempermudah dalam pembahasan, dalam antena terisolasi. Nah, jadi pembahasan daripada parameter antena telah selesai. Ada 9 parameter yang sudah dijelaskan. Nah, semoga bisa dimengerti
dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Semoga di lain kesempatan bisa menjelaskan lagi lebih rinci dan lebih jelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.